Hello everyone, in this video we are going to talk about interference and diffraction. For interference we have double slit interference and thin film interference, and for diffraction we have single slit diffraction and gratings diffraction. Let's start for double slit interference first. Double slit interference atau kalau dalam bahasa Indonesia itu interferensi celah ganda. Nah, interferensi celah ganda itu pertama kali dilakukan oleh Thomas Young. Maka interferensi celah ganda itu bisa disebut juga sebagai interferensi Young. Seperti itu ya. Nah, seperti apa sih interferensi celah ganda itu? Jadi, pada praktiknya interferensi celah ganda itu adalah dengan melewatkan suatu berkas cahaya pada dua celah. Nah, dua celah ini kita anggap lebarnya itu sama, kemudian kedua celah terpisah oleh jarak sejauh D. Nah, apa yang akan terjadi jika cahaya itu melewati kedua celah ini? Nah, sekarang kita akan melihat simulasi untuk interferensi. Kita klik bagian interferensi. Nah, sekarang kita pilih sumber gelombangnya itu adalah laser ya. Kita gunakan laser. Kemudian kita pilih yang slit ya. Jadi kita pilih slit karena untuk melihat praktik dari interferensi celah ganda. Kita pilih yang double slit, two slits, kemudian kita pilih sumber cahayanya adalah yang laser kayak gitu ya. Balik lagi ya pilihnya. Two slits, Nah, sekarang kita nyalakan. Kita lihat di sini sumber cahayanya adalah hijau. Kita nyalakan. Ini nanti bisa digeser-geser ya, jarak celahnya. Kemudian kita pasangi layar di ujungnya. Set the screen. And then, let's see the pattern that produced by these slits. Kita lihat di sini ada pola terang, kemudian gelap, kemudian terang, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita geser-geser slitsnya, kita dekatkan dengan sumber cahaya. Berarti slit ini menjauhi screen. Kita lihat di sini. Pola yang dihasilkan jaraknya semakin menjauh. Berarti ini ngefek ke jaraknya ya, jarak antar pola terang. Kemudian di sini lebar celahnya kita ubah. Ini lebih lebar ya. Kita ubah lebih sempit aja. Kemudian jaraknya, slit separation-nya kita ubah. Kalau kita ubah, apa yang terjadi? Kita tunggu dulu sampai pola gelombang yang dihasilkan sampai. Ini masih, lihat nambah ya, polanya nambah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pola terang. Kemudian, kalau cahayanya kita ganti warna biru. Nah, ingat kalau warna biru frekuensinya lebih besar daripada cahaya atau sinar hijau. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat di sini ada berapa pola? 1, 2, 3, 4, 5. Masih sama. Kalau kita dekatkan, kita dekatkan, berkurang ya, kayak gitu. Kalau warna merah, apa yang terjadi? Kita lihat di sini ada 2. Kemudian di sini terbentuk berapa pola gelombang? 1, 2, 3. Cuma 3 aja ya, karena yang pinggir B-nya di sini kayak sini. Secara umum ya, pola gelombang yang dihasilkan itu adalah ada satu terang pusat ya. Kita lihat di sini intensitasnya paling tinggi, kemudian ada terang pertama, kemudian yang tadi ada terang kedua, 3 dan seterusnya ke sana. Ke bawah juga sama, seperti itu ya. Jadi ada terang pusat, kemudian di sampingnya ada pola gelap, kemudian pola terang lagi, kemudian gelap lagi, terang lagi, dan seterusnya. Jadi itu yang dihasilkan dari interferensi celah ganda. Nah, sekarang kita akan menentukan pola gelap dan terangnya. Jadi kita bisa menghitung nih pola terang pertama, terang kedua, dan seterusnya. Itu jaraknya berapa dari terang pusat. Begitu juga untuk pola gelap ya. Gelap pertama, gelap kedua, dan seterusnya. Itu jaraknya dari terang pusat itu berapa. Nah sekarang kita lihat pada gambar. Jadi di sini ada 2 celah. Nah, masing-masing celah ini berfungsi sebagai sumber baru ya. Kita tuliskan sebagai S1 dan S2. Jadi di sini S1 itu dia menghasilkan berkas cahaya. Kita beri identitas R1 ya. Kemudian S2 itu menghasilkan berkas cahaya dengan identitas R2. Nah, kedua berkas cahaya ini bertemu di titik P.
sehingga menghasilkan suatu pola terang. Nah, pola terang yang dihasilkan titik P ini karena interferensi dua celah ini. Nah, kemudian sebenarnya pola terangnya itu tidak hanya di titik P saja ya. Jadi dari terang pusat di titik 0 ini ke atas maupun ke bawah itu akan membentuk pola gelap terang, gelap terang. Nah, dari mana asal pola gelap terang itu? Ternyata posisi dari pola gelap terang itu dihasilkan dari adanya selisih lintasan optik. Ya, jadi kalau kita lihat di sini antara berkas sinar R1 dan R2 itu panjangnya tidak sama. Nah, posisi dari terang 1, 2 dan seterusnya ya, itu ditentukan oleh selisih lintasan optik ini. Jadi kalau kita lihat di sini, selisih lintasan optik R1 dan R2 ini adalah delta ini. Kalau gambar ini kita ambil, kita lihat yang kanan ya. Sumber 1 ini menghasilkan, ini R1 ya, harusnya kemudian yang bawah ini adalah R2. Oke, S1 dan S2 berjarak D, seperti itu. Kemudian jika R1 diproyeksikan ke R2, maka di sini titik temunya, sehingga menghasilkan segitiga dengan sudut theta antara D ini ya dengan garis tegak lurus dari S1 ke R2 ini ya. Nah, selisih lintasan optiknya adalah R2 min R1. Nah, R2 min R1 ini sama dengan D sin theta. Kayak gitu ya, berdasarkan segitiga ini. Nah, berarti di sini kita bisa menentukan pola terang dan juga pola gelap. Oke? Untuk pola terang terlebih dahulu ya. Pola terang di sini kita tuliskan ya, pola terang itu terjadi ketika selisih lintasan optiknya itu adalah, nah ini kita ingat lagi untuk konsep fase ya. Kalau sefase ya, jadi pola terang itu dihasilkan ketika sefase. Oke, pola terang dihasilkan ketika sefase. Kapan sefase? Nah, sefase itu ketika kelipatan lambda. Berarti di sini D sin theta itu sama dengan M lambda, di mana M ini adalah orde terang. Orde terang ini mulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Karena kita punya terang pusat. Nah, terang pusat ini ordenya adalah 0, kayak gitu. Nah, kalau pola gelap bagaimana? Pola gelap berarti D sin theta itu sama dengan apa? Oke, kalau pola gelap itu terjadi ketika berlawanan fase. Nah, berlawanan fase itu adalah kelipatan setengah lambda. Berarti D sin theta itu sama dengan 2N min 1 dikali setengah lambda. Gitu ya. 2M ya. 2M. M-nya ini adalah orde gelap. Nah, kalau orde gelap ini mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena kita tidak punya gelap pusat kayak gitu. Oke. Nah, kita sudah punya pola terang D sin theta sama dengan M lambda. Kemudian pola gelap D sin theta sama dengan 2M-1 kali setengah lambda. Nah, masalahnya nih, kalau kita melakukan praktikum interferensi celah ganda kayak gitu ya, kan sulit sekali kalau kita akan menentukan tetanya kayak gitu. Untuk menentukan tetanya itu sangat sulit. Nah, selain itu interferensi celah ganda ini dilakukan dengan jarak celahnya itu sangat kecil gitu ya. Jaraknya itu hanya beberapa mili kayak gitu ya. Mungkin nggak nyampe 2 mili gitu ya, lebih kecil dari itu. Kalian bisa mencobanya sendiri ya, praktikum di rumah. Jadi caranya itu kalian gunakan kertas gitu ya, kertas karton kayak gitu ya. Kemudian kalian buat celah yang sangat kecil, ya, menggunakan cutter gitu ya, celah yang sangat kecil. Kemudian kalian gunakan laser. Nah, itu adalah contoh praktikum celah ganda secara sederhana kayak gitu ya. Nah, kembali lagi, kalau kita akan menentukan sin theta dan juga D-nya kan sulit sekali ya menghitungnya. Nah, kita bisa menyederhanakannya dengan cara bagaimana? Oke, sekarang perhatikan segitiga biru. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga biru ini. Ini digambar seperti ini bukan tanpa maksud kayak gitu ya. Nah, tadi kita punya sudut theta ya. Sudut theta ini sebenarnya ini sama dengan ini.
Jadi di tengah ini adalah jarak antara posisi tengah di antara dua celah. Kemudian O ini adalah posisi terang pusat ya. Jadi garis key O ini adalah aksisnya. Oke, sumbu utamanya. Kemudian P ini ya. P ini adalah terang yang kita cari gitu ya. Misalnya ini terang pertama, kedua, dan seterusnya gitu ya. Kemudian PKO ini adalah Y. Jadi Y adalah jarak terang ke terang pusat. Kayak gitu. Kemudian antara Q dan O ya. Jadi gambar biru di sebelah kiri ini adalah celahnya, kemudian yang kanan ini adalah layarnya ya. Ceritanya seperti itu. Jadi di sini layar dan celah itu terpisah sejauh L. Oke, terpisah sejauh L. Kemudian tadi sudah ya, Y adalah jarak suatu terang atau misalnya kalau gelap gitu ya. Kalau gelap adalah gelap ke terang pusat kayak gitu. Nah, kita lihat di sini ya, theta. Oke. Theta itu adalah sudut yang terbentuk dari ini tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau dari sini kita lihat bahwa sin theta ya. Sin theta itu sama dengan Y per sisi miring. Atau sorry, ini udah ada Q sampai ya. Berarti Y sin theta itu sama dengan PQ gitu ya. PQ kayak gitu ya. Nah, ini juga susah nih kita maunya menghitung PQ-nya, mengukur panjang PQ-nya susah juga ya. Nah, padahal di sini ya, kan tadi saya jelaskan bahwa jarak antara dua celah ini sangat kecil kayak gitu ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan Y itu juga jauh lebih kecil. Otomatis sudut theta ini sangat kecil. Nah, sekarang kita ke konsep matematikanya. Untuk sudut-sudut kecil, jadi kalau theta-nya itu sangat-sangat kecil, maka berlaku sinus theta itu nilainya mendekati tan theta. Oke, berarti di sini sin theta itu nilainya mendekati tan theta. Nah, tan theta itu apa rumusnya? Sisi depan per sisi samping. Oke, kalau kita lihat di gambar, maka theta sama dengan Y per L. Tan theta sama dengan Y per L. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa dy per L itu sama dengan M lambda untuk pola terang. Atau pola terang ini dihasilkan ketika interferensi maksimum. Di interferensi maksimum. Oke. Kemudian kalau yang bawah berarti interferensi minimum. Bisa kita ganti dengan sin theta-nya diganti dengan dy per L. Oke, dy per L sama dengan 2m-1 dikali setengah lambda. Oke. Dengan D tadi adalah jarak antar dua celah, kemudian Y adalah jarak terang ke terang pusat atau jarak gelap ke gelap pusat, kemudian M adalah orde terang atau orde gelap, seperti itu. Oke, baik. Yang selanjutnya ini adalah thin film interference. Oke. Interferensi lapisan tipis atau interferensi film tipis ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sih? Nah, seperti pada gambar ini. Jadi ini adalah suatu lapisan minyak yang ada di jalan raya. Jadi misalnya pada saat hujan ya. Ketika kalian hujan, kemudian seringkali kalian menemui jalan raya itu kayak ada warna-warna pelangi kayak gitu ya. Tapi tidak di setiap jalan itu muncul seperti ini ya. Warna-warna ini hanya muncul kalau misalnya di jalan itu ada bahan bakar yang tumpah. Jadi misalnya ada yang pakai kendaraan dengan bahan bakar bensin misalnya ya, itu ada yang bocor kayak gitu ya, tumpah ke jalan gitu, atau ada beberapa tetes ya. Ketika hari hujan, ya di sini akan terlihat warna-warna pelangi karena ada lapisan tipis dari minyak yang ada di atas air, ya, genangan air kayak gitu ya. Selain pada minyak ya, contohnya itu ketika kalian meniup gelembung sabun seperti itu. Nah, kalian mungkin pernah bermain gelembung sabun kamu di bawah sinar matahari. Ketika kalian lihat gelembung sabunnya itu kayak berwarna pelangi gitu ya, Meiji Hibinu. Nah, itu juga salah satu contoh thin film interference. Jadi ketika cahaya matahari melewati lapisan gelembung sabun yang tipis ya, maka
cahaya matahari itu akan mengalami interferensi kayak gitu. Nah, prosesnya itu bagaimana sih? Oke, jadi prosesnya itu seperti ini. Oke, nah di sini sudah ada skema jalannya sinar sehingga terbentuk pola interferensi. Oke, kita punya selaput dengan tebal D ya, selaput tipis dengan tebal D. Jangan kira ini, oh kok selaputnya tebal ya, ini udah diperbesar ratusan kali jadi kelihatan lebih tebal kayak gitu. Oke, jadi di sini A ini adalah arah datangnya sinar. Oke, ketika melewati suatu lapisan tipis ya, A ini berkasinar AB gitu ya, dia melewati lapisan batas antara udara selaput. Nah, ketika cahaya melewati suatu bidang batas medium, maka akan terjadi beberapa kemungkinan, yaitu bisa dipantulkan semua, dibiaskan semua, atau sebagian dipantulkan dan sebagian dibiaskan. Nah, pada kasus ini, sebagian cahaya dipantulkan melewati lintasan BE dan sebagian lagi dibiaskan melewati lintasan BC. Nah, ketika sampai di lapisan ketika sampai di bidang batas antara selaput dan udara, maka cahaya itu akan dipantulkan lagi keluar dari lapisan tipis ya, melewati lintasan CD, kemudian keluar ke DF kayak gitu ya. Nah, di sini maka akan muncul dua berkas sinar dari satu sumber sinar. Nah, akibatnya apa? Di sini mata kita akan mengamati pola interferensi. Nah, interferensi yang dihasilkan ini, kalau misalnya cahaya datangnya itu adalah cahaya polikromatik atau cahaya putih, maka di sini pembelokannya itu untuk masing-masing komponen warna akan berbeda, pasti ya. Nah, karena berbeda, maka yang kita lihat juga akan tampak warna-warna kayak gitu ya. Seperti pada gambar ini ada warna Mejigo Hibiniu kayak gitu. Nah, interferensi yang dihasilkan itu dari dua berkas sinar ini, yaitu berkas sinar pantul yang pertama BE dan berkas sinar bias yang kemudian dipantulkan dan dibiaskan lagi, yaitu berkas sinar BCDF. Oke. Nah, di sini ada yang unik nih. Ada yang unik dan berbeda dari interferensi celah ganda. Kalau tadi pada interferensi celah ganda ya, pola interferensi itu dihasilkan karena adanya selisih lintasan optik. Kalau pada thin film interference itu benar sama, dihasilkan oleh selisih lintasan optik. Tapi, nah ada tapinya, ternyata tidak hanya disebabkan oleh selisih lintasan optik saja, tetapi karena adanya perubahan fase dari berkas sinar. Nah, jadi kedua faktor ini menyebabkan suatu pola interferensi film tipis. Nah, sekarang kalau yang selisih lintasan optik nggak usah saya jelaskan lagi ya kan, di sini kelihatan ya. Untuk sinar yang kita terima ya, yang diterima oleh mata kita sehingga menghasilkan pola interferensi ya. Untuk selisih lintasan optiknya ini adalah BCD, ya kan? Kita lihat di sini BCD ini merupakan selisih lintasan optiknya. Nah, untuk lapisan yang sangat tipis ya, berarti kan sudut-sudutnya ini sangat kecil ya. Berarti kita anggap bahwa BC itu sama dengan CD, sama dengan tebal dari lapisannya, yaitu setebal D. Oke, berarti karena BC dan CD ini sama, maka selisih lintasan optiknya ini adalah 2D. Oke. Nah, kemudian di sini ya, 2D ini akan menghasilkan suatu pola gelap dan terang. Jadi sama ya, kalau cahaya polikromatik mungkin polanya akan kelihatan beberapa warna kayak gitu ya, karena terurai. Bukan terurai, tapi lebih ke pembelokan ya, karena masing-masing komponen warna dibelokkan dengan sudut yang berbeda. Tapi kalau sumber cahayanya ini adalah cahaya monokromatik, misalnya cahaya kuning saja atau cahaya merah saja kayak gitu ya, maka tetap pola yang dihasilkan itu adalah pola gelap terang. Nah, sehingga di sini kita tetap punya yang namanya interferensi maksimum yang menghasilkan pola terang dan interferensi minimum yang menghasilkan pola gelap. Oke? Nah, di sini untuk pola yang dihasilkan baik gelap maupun terang ya tetap sama, yaitu dihasilkan dari adanya selisih lintasan optik. Nah, sekarang
pengaruh yang kedua nih, perubahan fase. Jadi di sini ada 2 kali pemantulan, yaitu pemantulan pada bidang batas udara dan selaput. Yang kedua adalah bidang batas selaput dengan udara yang bagian bawah, kayak gini. Nah, uniknya ya, kalau pemantulan pertama di titik B ini ya, itu cahaya melewati medium renggang ke rapat ya. Jadi selaput ini dia punya indeks bias yang lebih besar daripada udara. Jadi misalnya udara adalah N, N aksen gitu ya. Kemudian selaput memiliki indeks bias sebesar N, kayak gitu ya. Nah, maka di sini N itu lebih besar daripada N aksen, kayak gitu. Nah, di sini akan menghasilkan suatu pemantulan yang berbeda. Untuk udara dan selaput ya, di sini pemantulannya ini cahaya melewati medium dari renggang ke rapat, kemudian sinar pantulnya itu berarti dari meninggalkan medium rapat ke renggang, kayak gitu. Nah, berkas sinar pantul yang dihasilkan itu akan menghasilkan perubahan fase. Jadi di sini berkas sinar BE terjadi perubahan fase ya. Perubahan fase ini sebesar 180 derajat. Jadi seperti membalik kayak gitu ya. Sedangkan untuk yang di sini dipantulkan di titik C, karena di sini sinarnya itu meninggalkan medium yang renggang, kerapat kayak gitu ya, kayak gini. Maka pemantulan yang dihasilkan ini tidak mengalami perubahan fase. Berarti di sini antara sinar E dan F ini tidak memiliki fase yang sama, tapi berlawanan. Oke? Nah, karena terjadi fase yang berbeda berlawanan, otomatis di sini interferensi maksimumnya itu tidak pada kelipatan lambda. Karena di sini fasenya berkebalikan. Maka untuk interferensi maksimum itu terjadi ketika kelipatan setengah lambda. Setengah lambda. Berarti 2M min 1 dikali setengah lambda. Kayak gitu ya. Nah, tapi lambda di sini adalah yang kita gunakan adalah lambda aksen. Kenapa? Karena ini ya 2D ini selisih lintasan optik itu ada di medium selaput. Karena ada di medium selaput, maka cahaya ini tidak memiliki cepat rambat yang sama dengan berkas sinar yang ada di medium udara. Kayak gitu. Nah, lambda aksen itu sama dengan panjang gelombang cahaya yang berada di medium udara dibagi dengan N ya. Di mana N ini adalah indeks bias dari selaput. Oke, berarti 2D sama dengan 2M min 1 dikali setengah lambda aksennya kita ganti dengan lambda per N. Nah, N-nya kita bawa aja ke kiri ya. Sehingga kita punya 2ND sama dengan 2M min 1 dikali setengah lambda. Ini adalah untuk pola terang. Untuk interferensi minimum yang menghasilkan pola terang ya, konsepnya sama ya. Yang membedakan itu hanyalah ketika interferensi minimum ya, itu kebalikannya interferensi maksimum. Berarti pada kelipatan lambda ya, pada kelipatan lambda. Karena di sini tadi kan kalau pola terang ini ada fasenya ini berkebalikan ya. Kalau pada pola gelap berarti yang sefase. Nah, sefasenya di sini adalah kelipatan lambda ini. Berarti 2D sama dengan M lambda ya. M lambda aksen kayak gitu ya. Nah, lambda aksennya kita ganti dengan lambda berarti 2ND sama dengan M lambda. Oke, kita beri keterangan bahwa N ini adalah indeks bias selaput atau lapisan tipis. Kemudian D ini adalah tebal lapisan tipis. Oke, atau selaput kayak gitu ya.
Kemudian untuk ordenya ya, untuk ordenya ini kebalikan yang tadi ya, kalau interferensi maksimum, kan tadi mulai dari 0 ya, berarti kalau rumusnya 2-1 berarti ordenya itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk interferensi minimum ordenya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas single slit diffraction atau difraksi celah tunggal. Oke, nah difraksi itu apa sih sebenarnya? Jadi pada dasarnya difraksi ini adalah suatu pembelokan cahaya yang diakibatkan oleh cahaya itu melewati suatu celah yang sempit atau melewati suatu penghalang. Jadi penyebab difraksi itu bisa dua, yaitu celah sempit atau suatu penghalang. Jadi, difraksi itu tidak melulu disebabkan oleh adanya celah sempit saja, tapi penghalang itu bisa menghasilkan difraksi. Maksudnya itu, ini ya, kalau misalnya kalian lewat suatu jalan raya, kalau lurus, kalian pasti akan lurus aja kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya di depan kalian, itu ada suatu tiang listrik misalnya gitu ya. Misalnya kalian jalan, ada tiang listrik di sini, apa yang kalian lakukan? Kalian akan menghindari tiang listrik itu, kemudian akan jalan kembali melewati rute itu. Nah, cahaya pun demikian. Jadi ketika ada suatu menghalang, cahaya itu akan membelok kemudian kembali lagi ke lintasan awalnya. Jadi peristiwa ini disebut dengan difraksi cahaya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah single slit diffraction. Jadi difraksi yang dihasilkan oleh satu celah sempit kayak gitu. Nah, konsepnya bagaimana? Jadi ketika suatu sumber cahaya itu melewati suatu celah sempit, ternyata pola gelombang yang dihasilkan atau pola yang dihasilkan itu adalah suatu terang pusat yang cukup lebar, kemudian diikuti oleh gelap, kemudian diikuti lagi oleh suatu pola terang yang mana intensitasnya itu tidak seterang yang di tengah. Jadi ketika yang tengah terang sekali, nah maka terang saat yang terang pertama ya, terang pertama setelah terang pusat itu dia sudah tidak terlalu terang kayak gitu ya. Kemudian diikuti pola gelap yang cukup lebar, kemudian diikuti dengan suatu pola terang yang yang samar-samar kayak gitu. Nah, ini adalah hasil pola difraksi yang ditangkap oleh layar kayak gitu. Nah, bagaimana pembentukan pola gelap dan terangnya? Oke. Untuk difraksi sebenarnya sama konsepnya, tetap menggunakan selisih lintasan optik. Nah, cuman di sini ada yang sedikit berbeda konsepnya. Jadi, pada difraksi ya, kita gunakan konsep Christian Huygens ya, konsep Huygens terkait dengan gelombang cahaya kayak gitu. Jadi, setiap titik itu pada suatu berkas cahaya ya, setiap titik itu menghasilkan suatu sumber cahaya baru. Seperti ini. Jadi misalnya ini dari suatu lampu gitu ya, suatu lampu menghasilkan cahaya. Nah, setiap titik di sini ini menghasilkan suatu sumber cahaya baru. Jadi di sini berkasnya itu tidak hanya satu. Ini merupakan suatu berkas sinar semua. Nah, kalau celah sempit ini kita perbesar ya, celah sempit selebar A, jadi ini lebarnya A kayak gitu ya. Setiap titik di celah sempit ini adalah suatu sumber cahaya baru kayak gitu. Nah, kemudian misalnya ini adalah layarnya. Kemudian masing-masing titik ini akan membentuk suatu pola di layar. Nah, di sini misalnya suatu titik tertentu ya. Ini dari ujung ya, dari ujung. Kemudian dari tengah. Kemudian dari seperempatnya, seperempat A, 3/4A kayak gitu ya. Ini akan membentuk suatu pola kayak gitu. Nah, sekarang misalkan ya, kita ambil tengah-tengahnya. Jadi, kita ambil tengah-tengahnya, maka ini adalah berkas sinar yang bawah, kemudian ini berkas sinar yang tengah, kayak gitu. Nah, berarti di sini lebarnya adalah setengah A. Oke? Kita asumsikan bahwa selisih lintasan optiknya ini adalah setengah A. Ya, jadi setengah A. Selisih lintasan optiknya itu adalah setengah A. Setengah A ini membentuk pola apa? Jadi, kalau kita anggap di sini setengah A ini berarti cahayanya ini terbentuk setengah lambda. Nah, di ujung-ujung ini adalah satu lambda gitu ya. Satu lambda ini menghasilkan satu berkas sinar selebar ini. Kalau kita ambil titik tengahnya, maka
sinar ini ya, kedua berkas ini adalah perbedaannya setengah lambda. Nah, setengah A, selisih lintasan optiknya ini setengah A sin theta ya, sin theta. Sorry, ini kan ada sudut theta ya. Oke. Nah, selisih lintasan optiknya ini adalah setengah A sin theta. Ini sama dengan setengah lambda. Oke, masih ingat kalau setengah lambda berarti menghasilkan apa? Pola gelap. Oke, menghasilkan pola gelap. Nah, setengah A sin theta sama dengan setengah lambda. Ini sama-sama dikalikan setengah, maka kita sederhanakan menjadi A sin theta sama dengan M lambda. Di mana M ini adalah ordenya. Jadi, secara umum kita punya A sin theta sama dengan M lambda, di mana M ini adalah orde gelap. Oke, kenapa saya hanya menuliskannya pola gelap saja? Karena di sini untuk pola yang dihasilkan, pattern yang dihasilkan oleh single slit diffraction ini adalah satu terang pusat yang cukup lebar, kemudian diikuti pola gelap, dan diikuti lagi pola terang, tapi masing-masing ini punya lebar yang berbeda-beda. Oke, perhatikan di sini yang terang pusat segini, terang pertama segini, kemudian terang kedua ini hanya segini. Ya, ini lebarnya ini adalah beda-beda. Berarti di sini kita sulit kalau untuk menentukan pola terangnya. Jadi tidak bisa menentukan pola terangnya, bisa itu hanya memperkirakan pola gelap saja. Jadi kita hanya punya persamaan untuk pola gelap saja, yaitu A sin theta sama dengan M lambda, di mana A adalah lebar celah. Oke, itu tadi untuk single slit diffraction. Oke, kemudian kita akan membahas tentang grating atau kisi. Jadi kita akan membahas difraksi pada kisi. Sebenarnya kisi itu apa sih? Kisi itu adalah suatu benda di mana permukaannya itu terdiri dari banyak sekali celah. Nah, kemudian kalau banyak banget celah itu kayak bolong-bolong gitu, bukan bolong ya, kalau bolong kan bulat ya. Ini seperti lebih ke goresan sih. Jadi celah atau goresan. Jadi misalnya kalian punya atau pernah lihat suatu permukaan benda kayak gitu ya, banyak sekali goresan-goresan ini, dan antar goresan ini jaraknya sama, kemudian goresan-goresan ini teratur. Jadi syarat kisi itu adalah goresan atau celahnya ini adalah jumlahnya itu adalah banyak, kemudian sempit, kemudian teratur. Jadi kalau posisinya itu vertikal ya vertikal semua, kalau horizontal ya horizontal semua, kayak gitu ya. Jadi syarat kisi itu yang akan kita bahas itu adalah ada 3 ya, banyak, sempit, dan teratur. Nah, kemudian untuk fenomena difraksi pada kisi itu bagaimana? Jadi ketika cahaya itu dilewatkan pada sebuah kisi, maka akan terjadi suatu pola gelap, terang, dan seterusnya kayak gitu ya. Untuk pola yang dihasilkan ini ada terang pusat ya, kemudian diikuti pola gelap di sini, kemudian ada first order maximum yaitu pola terang pertama, dan seterusnya kayak gitu. Nah, proses pembentukan bayangannya itu pembentukan pola gelap dan terangnya itu bagaimana sih? Kita ambil satu bagian gitu ya. Ada celah 1 dan celah kedua gitu ya, kita ambil. Nah, familiar dengan gambar ini ya. Ini mirip dengan apa? Gambar ini mirip dengan double slit interference. Oke, double slit interference. Nah, di sini pola yang dihasilkan untuk interferensi maksimum atau yang membentuk pola terang dan interferensi minimum atau yang menghasilkan
pola gelap. Itu sama dengan pada double slit interference. Jadi pada interferensi maksimum untuk kisi itu sama dengan D sin theta sama dengan M lambda. Nah, sekarang terus bedanya apa dong dengan double slit interference? Kita lihat di sini. D ini adalah jarak satu celah dengan celah lainnya ya. Kalau pada interferensi celah ganda kayak gitu. Nah, kalau pada kisi D ini adalah lebar celahnya. D adalah lebar celah. Tapi karena kisi itu celahnya sangat banyak dan kecil-kecil sekali dan sangat banyak, biasanya kalau suatu kisi itu yang diketahui adalah N. N ini adalah jumlah celah ya, jumlah celah tiap satuan luas gitu ya. Biasanya jumlah celah kalau kisi itu ya, kalau di laboratorium itu kisi itu ada seperti ini ya. Kemudian ada 3 kotak gitu ya. Kayaknya tuh kotakannya itu sama kayak gitu. Cuman ada kotak, kemudian di sini bagian tengahnya ada bagian beningnya. Bedanya apa? Nah, bedanya itu adalah jumlah celahnya. Ada yang 300 per sentimeter atau milimeter ya, Bu? Saya lupa. Kemudian ada 100, kemudian ada 1000 per milimeter. Nah, hubungan antara D dan N ini adalah D sama dengan 1 per N. Ya. Berarti di sini D sin theta sama dengan M lambda itu bisa dituliskan kok D lagi. Berarti sin theta sama dengan N dikali M lambda. Untuk sin theta sendiri itu konsepnya sama seperti pada interferensi celah ganda ya. Jadi Y per L. Berarti kita punya tetap sama, dy per L sama dengan M lambda. Di mana Y ini adalah jarak pola terang dengan terang pusat ya. Ini adalah Y, kemudian L ini adalah jarak kisi dengan layar ya, seperti itu. Kemudian D tadi adalah lebar celah pada kisi. Untuk interferensi minimum sama juga dengan interferensi celah ganda, D sin theta sama dengan 2M min 1 dikali setengah lambda ya. Oke. Konsepnya tetap sama ya, D sama dengan 1 per N kayak gitu. Oke, itu tadi terkait dengan kisi difraksi ya. Jadi nah, kalau contohnya kisi dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Kisi itu contohnya DVD atau CD. Nah, itu kan kalau kalian lihat ya, itu sebenarnya ada banyak sekali celah. Cuman kalau DVD atau kisi itu, DVD atau CD itu kan dia bentuknya melingkar kayak gitu ya. Jadi agak melengkung nanti kisinya. Kisi celahnya. Jadi celahnya itu nggak lurus kayak gini, tapi agak melengkung ya, karena membentuk lingkaran. Kemudian, kisi itu juga pada bahan alam itu juga banyak sekali ya yang merupakan kisi gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah sayap serangga. Nah, sayap serangga, beberapa serangga itu sayapnya kelihatan ada semacam garis-garis halus ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah bisa dijadikan sebagai kisi kayak gitu. Oke, itu tadi terkait dengan kisi difraksi.